Kita tidak boleh suudon. Dia melakukan kebaikan lalu di-share ke teman-teman. Mudah-mudahan itu sebuah motivasi mengajak. Yang tahu itu begitu atau riya hanya yang bersangkutan dan Allah. Ketika penjenengan menerima itu, ya alhamdulillah, anggap saja kita ini diberi motivasi. Yuk, aku baru selesai witir. Umpamanya begitu ya, kita di-share. Aku baru selesai witir. Sampai wis ta. 5. Jadi surat 8 ayat 2 dan ayat 3 isinya 5. Baru ayat 4 Allah mengatakan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Itulah iman kita harus seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar saya beriman, ya, dan di ayat lain Allah mengatakan itu. Apakah cukup kamu mengatakan saya beriman? Tidak cukup, diuji oleh Allah. Sehingga Allah membuktikan, ya, kamu betul-betul beriman atau tidak. Ya. Jadi inilah iman yang harus kita miliki. Kembali kepada poin yang pertama, alladzina amanu. Ya, orang-orang beriman. Ayo iman kita iman yang seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar bukan berarti ndredeg. Seperti kalau seorang ibu berjalan sendirian simpangan wong gendeng teko kono. Gemetar mboten? Gemetar, lari mergo simpangan wong gendeng. Tapi gemetar di sini bukan berarti lari. Gemetar di sini ada rasa takut kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Pemahamannya ke sana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi orang beriman itu tidak ngaji seneng karena dibacakan ayat Allah. Jangan sampai dia ngaji muni bosan aku bolak-balik kok. Nah, dan yang ketiga tawakal kepada Allah. Yang keempat mendirikan sholat. Yang kelima menginfakkan bagian rezeki. Baru ayat 4 tadi itu. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, masih ayat 4 lanjutannya Bu, jaminan dari Allah juga. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Derajat tinggi di sisi Tuhannya, surga. Ya, surga. Ya. Nah, lalu masih poin 1, beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Nah, amal soleh itu yang bagaimana? Amal soleh itu semua perbuatan baik yang tidak menyimpang dari Al-Quran, yang dilakukan oleh orang yang beriman dan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Itu namanya amal soleh. Tidak semua kebaikan yang dilakukan manusia itu berarti amal soleh. Nanti dulu, siapa yang melakukan itu? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kalau ada gempa bumi nyumbang toh ya? Apakah itu baik? Baik, tapi tidak amal soleh itu. Kenapa? Dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Ya memang keterangan seperti ini didengar orang gregetno. Sampeyan dhewe ta sing ini ayat. Ini ayat. Saya selalu menyatakan dalam kajian-kajian, jangan sampean takut menyampaikan kebenaran. Selama itu ada dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu tutup-tutupi, jangan kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui. Jadi kalau Allah mengatakan tidak diterima oleh Allah atau tidak termasuk kebaikan karena memang ayatnya begitu. Jadi yang dikatakan amal soleh itu semua kebaikan yang tidak menyimpang dari Al-Quran, dilakukan oleh orang yang beriman dan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, itu baru bernilai amal soleh. Iya, semua kebaikan yang tidak menyimpang dari Al-Quran. Jadi amal soleh tidak selalu duit. Amal soleh tidak selalu kita datang ngaji. Apa saja kebaikan kita lakukan, ada orang tanya alamat, penjenengan tahu, penjenengan tunjukkan amal soleh. Ada kulit pisang,
di jalan, panjenengan singkirkan, amal soleh itu. Atau apa saja perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan yang panjenengan lakukan yang tidak menyimpang dari Al-Quran. Satu, dilakukan oleh orang yang beriman semata-mata karena Allah dan mengharap ridha Allah. Walaupun itu orang yang beriman yang melakukan, tapi kalau niatnya bukan lillah, bukan mengharap ridha Allah, tapi riya, ingin mendapat pujian dari, tidak termasuk amal soleh. Sebenarnya kan harus selalu disampaikan seperti itu ya Pak. Nah, karena kan iya. Jadi salah 3 loh Pak. Kebaikan yang tidak menyimpang dari Al-Quran. Iya. Dilakukan oleh orang yang beriman. Betul. Semata-mata ridha Allah. Itu karena banyak orang melakukan sesuatu belum tentu mengharapkan ridha Allah. Kan sekarang banyak. Pokoknya melakukan aja. Iya dah. Loh, kita tidak boleh seudon. Dia melakukan kebaikan lalu di-share ke teman-teman. Mudah-mudahan itu sebuah motivasi mengajak. Yang tahu itu begitu atau riya hanya yang bersangkutan dan Allah. Ketika penjenengan menerima itu, ya alhamdulillah, anggap saja kita ini diberi motivasi. Yuk, aku baru selesai witir. Umpamanya begitu ya, kita di-share. Aku baru selesai witir. Sampai nuwes dah. Khusnudan saja. Oh berarti teman ini mengingatkan supaya saya tidak kerinan tahajud kan gitu. Jangan terus oh gaya. Jangan. Kita tidak boleh seudon. Yang tahu itu mengingatkan teman, memberikan motivasi atau pamer hanya atau dirinya. Oleh karena itu ayo jaga ya. Ridha Allah jelas itu. Sampai beribadah haji sampai umroh itu ditekankan. Ya, semata-mata mengharap ridha Allah. Beramal itu loh, semata-mata mengharap ridha Allah. Jadi penekanannya di situ. Bapak, apakah itu perlu dengan niat atau ya sudah saya melakukan kebaikan? Jadi maksudnya gini Pak, niatan kan gini Pak. Iya, iya. Semata-mata ridha Allah. Iya. Harus ada niatan. Iya. Nah, kalau misalnya kita hanya pokoknya melakukan kebaikan tanpa berniat hanya mengharap ridha Allah. Iya. Tapi di sini kan terasa. Di sini kan terasa, ya dah. Kita melakukan kebaikan itu terasa. Apakah kebaikan yang saya lakukan itu betul-betul mengharap ridha Allah atau tidak kan terasa. Walaupun tidak memang niat itu diucapkan sebelum. Niat itu dilakukan sebelum. Baik itu lisan atau dalam hati. Misalkan mau ngaji, kita berniat ngaji dan sebagainya. Tetapi ada yang spontanitas, kita sudah berbuat baik, nah, kita mengendalikan sini aja. Apa yang saya lakukan ini semata-mata mengharap ridha Allah, beres. Tapi kayaknya, maaf ya Pak, saya itu kayaknya bukan saya menuduh, kayaknya kebanyakan tidak ada, pokoknya saya berbuat baik gitu, tapi tidak apa namanya tadi, semata-mata aku ridha Allah. Jadi makanya, makanya dalam kajian-kajian ini perlu kita tekankan. Selama kita berbuat baik, ayo kita pelajari. Apakah kita berniat hanya melalui Allah? Ya walaupun tidak kita ucapkan, tetapi hati kita kan jelas. Saya ngaji ini, ya dah, melaksanakan perintah Allah, thalabul ilmi. Dan dengan saya melaksanakan perintah Allah ini, saya mengharap walaupun tidak diucapkan. Yang penting di dalam kita melakukan ini, katakanlah ngaji, tidak ada niat aku cek dilem wong sing paling sregep. Ini walaupun tidak diucapkan niatnya mengharap ridha Allah tidak diucapkan, tapi tidak ada unsur bersedekah tapi itu. Nah, penekanannya memang itu. Jadi dilakukan oleh orang yang beriman. Ya, ini dalil. Penjenengan jangan pekewo, jangan takut mengatakan itu. Oh